Coba deh kita pikirin, kita semua pasti pernah kan minjemin uang ke teman, atau sebaliknya. Utang dan gadai itu kayaknya udah jadi bagian dari hidup kita. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, kalau di balik transaksi itu semua ada sebuah sistem yang luar biasa? Sistem yang intinya bukan soal untung rugi, tapi soal kepercayaan dan niat tulus buat saling bantu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Meminjamkan uang pakai bunga, sama meminjamkan uang buat nolong teman yang lagi butuh. Sama-sama pinjaman kan? Tapi apa sih yang bedain keduanya secara fundamental? Jawabannya ternyata simpel banget. Niat. Dan niat inilah yang akan jadi kompas kita di pembahasan kali ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Utang. Dengar kata ini aja kadang udah bikin agak cemas ya kan? Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sisi yang benar-benar berbeda? Yaitu sebagai sebuah bentuk bantuan. Jadi gini, secara harfiah, utang piutang atau dain itu artinya memberikan sesuatu buat dikembaliin lagi nanti. Tapi, lihat deh kata kuncinya di sini, memutus. Tujuannya itu buat memutus atau menyelesaikan sebuah masalah. Keren kan? Jadi dari akarnya aja, niatnya udah jelas banget buat bantu orang keluar dari kesulitan. Wow, coba di kita resapi perspektif yang luar biasa ini. Saat kita meminjamkan sesuatu buat nolong orang lain, itu seolah-olah kita lagi minjemin ke Tuhan. Dan imbalannya bukan sekedar ucapan terima kasih, tapi balasan yang berlipat ganda. Tiba-tiba sebuah transaksi finansial yang biasa aja jadi punya makna spiritual yang dalam banget. Bahkan, ada perbandingan yang lebih kuat lagi loh. Kalau kita ngasih pinjaman ke orang yang sama sebanyak 2 kali, itu pahalanya setara dengan bersedekah. Ini benar-benar negasin kalau sistem utang ini tuh dasarnya bukan soal bisnis, tapi murni soal kebaikan hati. Tentu aja, niat baik doang nggak cukup. Biar sistem tolong-menolong ini nggak malah jadi bumerang dan bikin masalah baru, perlu ada aturan main yang adil. Dan aturan ini tuh dirancang buat melindungi semua orang yang terlibat. Ada 2 pilar utamanya nih. Pertama, wajib dicatat atau ditulis. Ini bukan soal nggak percaya ya, tapi soal profesionalisme. Kita kan manusia, bisa aja lupa. Kedua, hadirkan saksi. Anggap aja kayak punya wasit yang netral, buat mastiin kesepakatannya jalan dengan adil dan transparan buat semuanya. Nah, sebaliknya, ada juga 2 larangan keras. Buat yang ngasih pinjaman, jangan pernah ngambil keuntungan atau riba. Intinya, jangan manfaatin kesulitan orang lain. Dan buat yang berutang, jangan nunda-nunda bayar kalau emang udah mampu. Ini soal integritas. Keadilan itu harus datang dari kedua belah pihak. Terus gimana kalau yang berutang benar-benar lagi jatuh? Lagi susah banget? Nah, aturannya indah banget dan penuh empati. Kasih mereka waktu. Kasih kelonggaran sampai mereka bisa bangkit lagi. Jangan malah ditekan. Ingat kan, tujuan awalnya itu nolong, bukan menjerat. Sistem ini tuh jaring pengaman, bukan perangkap. Oke, kita udah bahas soal utang yang basisnya kepercayaan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, gadai. Kalau gitu apa dong fungsinya gadai? Sederhana, gadai itu hadir sebagai jaminan yang bikin kepercayaan tadi jadi lebih kokoh, lebih kuat. Pegadaian yang mungkin pernah kita lihat atau bahkan gunakan, itu adalah wujud modern dari prinsip ini. Ini bukan cuma sekedar tempat jual beli barang sementara, tapi sebuah sistem yang memungkinkan transaksi utang jadi lebih aman karena ada jaminan yang konkret. Secara teknis, gadai atau rah itu artinya kita menjadikan barang bernilai sebagai jaminan utang. Tujuannya praktis banget, buat ngasih rasa aman ke pemberi pinjaman. Jadi mereka lebih yakin buat nolong karena ada pegangan fisiknya. Dan contoh terbaiknya datang langsung dari Rasulullah sendiri. Beliau pernah loh beli makanan secara kredit dari seorang pedagang Yahudi dan jaminannya baju perangnya. Ini nunjukin banget betapa universal dan praktisnya sistem gadai ini. Gadai itu kayak jembatan kepercayaan yang bisa bekerja bahkan di antara komunitas yang berbeda. Lalu gimana pembagian tanggung jawabnya? Ini adil banget. Si pemilik barang atau rahin, dia tetap bertanggung jawab atas ongkos perawatan barangnya. Sementara itu, si penerima gadai atau murtahin punya satu tugas suci, menjaga barang itu sebagai amanah. Barangnya nggak boleh dipakai, nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Titik. Dengan begitu, hak kedua belah pihak terlindungi. Jadi setelah kita ngobrolin panjang lebar soal utang dan gadai, apa sih benang merahnya? Apa prinsip utama yang mengikat ini semua? Inilah intinya. Semua aturan yang kelihatannya rumit tadi, harus dicatat, ada saksi, larangan riba, jaminan gadai, semua itu cuma punya satu tujuan, membangun sebuah ekosistem di mana orang bisa saling tolong-menolong tanpa rasa takut.
Ini bukan tentang cari untung dari kesusahan orang lain, tapi tentang membangun jembatan kepercayaan. Ini membawa kita kembali ke dunia sekarang. Di zaman pinjaman online, kartu kredit, dan sistem keuangan yang serba cepat, prinsip-prinsip ini justru jadi makin relevan kan? Jadi, pertanyaannya buat kita semua, bagaimana caranya kita bisa menerapkan semangat keadilan, empati, dan kepercayaan ini dalam setiap transaksi keuangan kita? Sebuah bahan renungan untuk kita bawa pulang.